Masing-masing paslon telah menyelesaikan sesi debat pada pemilu 2024. Usai debat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menginginkan pemilu dapat berjalan dengan damai. Para relawan pun berharap paslon nomor urut 2 dapat meraih kemenangan. Lalu, bagaimana target kemenangan untuk pasangan 02? Di studio telah bersama kami hadir Mas Fernando Duling dari segmen 3 TKN Golf. Ya, Mas Nando, terima kasih Mas sudah hadir di studio. Siap, makasih. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, Mas, ini kita membahas bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini sudah tanggal 8. Ya, maksud saya tanggal 6 dan kita sebentar lagi akan menuju ada 4 hari lagi menuju masa kampanye akbar dan artinya setelah itu tanggal 10 selesai lalu kita masa tenang dan menuju pencoblosan tanggal 14. Nah, seperti yang sudah kita note bersama bahwa masih ada beberapa hari untuk merebut perhatian, simpati dan merebut pilihan-pilihan rakyat. Nah, sejauh mana sih Mas pasangan 02 setelah di debat kemarin itu bisa menambah kemenangan dan tadi semangat untuk satu putaran? Seperti apa Mas Nando? Siap. Kalau kita semua menyaksikan apa yang sudah disampaikan, baik terlihat secara performa dan yang paling menarik dan berkesan, yaitu adalah pada saat closing statement, terlihat sekali bahwa Bapak kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, sebagai pasangan urut nomor 2, kita melihat kita akan kedatangan Bapak Bangsa. Bukan hanya sebatas seorang negarawan, tapi Bapak Bangsa. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena jelas yang disampaikan adalah persatuan. Apapun yang disampaikan paslon 01, apapun yang disampaikan paslon 03, semua adalah disampaikan sebagai anak-anak terbaik bangsa. Artinya, hal ini bukan hanya pernyataan. Karena dalam proses aktivitas atau di dalam proses selama debat, berulang kali yang saya lihat adalah Pak Prabowo selalu menegaskan hal-hal yang baik kenapa tidak dilaksanakan. Baik apa yang sudah diutarakan oleh paslon 01 maupun paslon 03. Itu menunjukkan bahwa 02 dalam hal ini Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden, bahwa beliau menempatkan dirinya bukan Presiden 02, tapi beliau menempatkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, rakyat Indonesia, apapun yang berada di dalam kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas, fenomena ini atau pernyataan ini menjadi suatu pernyataan ketegasan, keyakinan bagi masyarakat bahwa ini mendorong nilai positif kepada keyakinan terhadap gerakan atau terhadap aktivitas satu putaran. Jadi seperti itu. Mas Nando, debat kelima kemarin memang semacam anti klimaks ya. Saat ketika kita di 4 debat banyak serang gitu ya, ada cukup panas gitu ya antara paslon atau para capres dan cawapres. Lalu di debat kelima kita melihat sedikit ya, artinya ada suasana kesejukan dan lebih adem lah ya dibanding debat-debat sebelumnya, karena memang sepertinya para paslon ingin menunjukkan bahwa ya ini adalah debat terakhir, kita perform terbaik dan lebih banyak membahas substansi. Tapi tadi yang seperti yang Mas Nando sampaikan, ketika closing statement, karena yang pertama kali mengucapkan adalah Prabowo menyampaikan maaf ya kan, sebagai tadi yang seperti yang Mas Nando sampaikan, negarawan. Lalu kemudian di Capres nomor urut 3 justru ya tadi Mas sempat menyampaikan bahwa tadi itu kan bermaksud menyinggung bahwa mengquote potongan pidato speech terakhir dari Jokowi ketika debat 2019 di mana ada kalimat potongan pelanggar HAM dan lain-lain. Nah, itu kan yang dimaksud adalah menyindir dari Prabowo Subianto. Nah, seperti apa menurut Mas Nando hal tersebut, Mas? Baik. Hari ini para pemilih, tepatnya adalah rakyat Indonesia, sudah tahu betul ini fenomena apa. Itu satu. Itu adalah suatu tindakan yang menempatkan sebenarnya bagi paslon nomor 3 itu rugi. Kenapa rugi?
karena hal-hal semua tadi yang sempat disampaikan terhadap upaya perdamaian, upaya kesejukan, upaya pemilu ini sedang menghantarkan pemimpin-pemimpin terbaik, ya, dinodai terhadap hal-hal pernyataan tersebut yang sebenarnya lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa rakyat sudah paham betul, rakyat tahu betul. Itulah yang saya mengatakan bahwa sadar atau tidak disadari apa yang dilakukan oleh pihak 03 sebenarnya itu membuat dirinya menjadi turun pada saat di closing statement. Sangat-sangat disayangkan itu. Tapi Mas Nando maksudnya memang buat sebagian masyarakat ya tadi mungkin tiga tetap menyuarakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa mereka adalah korban pelanggaran HAM tadi kan, yang mungkin itu mereka tetap meyakini untuk menyampaikan hal tersebut. Nah artinya hal ini bagi sebagian sebagian masyarakat yang masih punya masalah terkait HAM ini ya itu dianggap ya masih merepresentasikan suara mereka, Mas Nando. Seperti apa, Mas? Baik, saya mau sampaikan begini. Saya selain sebagai PIC 3P Ya. atau tergabung di dalam TKN Tim Golf, saya punya latar belakang juga sebagai aktivis 98. Mas Nando adalah aktivis 98. Baik, artinya saya ingin menyampaikan satu hal. Mas Nando bagian dari sejarah 98. Siap. Oke. Artinya bahwa kita pada dasarnya sudah tahu bahwa siapa, bagaimana, dan seperti apa kejadian peristiwa itu. Bahwa ini bukan baru pertama. Setiap pilpres selalu dikemukakan. Siap. Lalu gimana, Mas? Ya, artinya ayolah. Memang betul ada beberapa yang masih merasakan, belum terima, dan sebagainya macam. Bahkan masih ada yang paling fenomenal adalah tiba-tiba terjadi gerakan Kamisan ya pada saat itu yang masanya begitu, masanya begitu besar. Saya cuma mau ingatkan bagaimana perjalanan 5 tahun sebelumnya menuju sekarang itu paling kecil aksi Kamisan. Artinya saya sangat menyayangkan kalau itu pun aksi-aksi kemanusiaan dimobilisasi dan dijadikan sebagai kepentingan politik sesaat. Artinya bukan berarti saya mengatakan bahwa itu tidak terjadi peristiwa. Peristiwa itu betul, tetapi sudah ditegaskan dan dinyatakan bahwa tidak benar apa yang disampaikan dan dibayangkan hari ini bahwa Pak Prabowo melakukan segala macam tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya. Jadi seperti itu. Baik. Oke, Mas Nando, kita masih akan bertanya karena Mas Nando tadi bicara soal aktivis 98. Ini sepertinya masih ada keterbelahan nih. Mas Nando aktivis yang tadi juga di Kamisan juga aktivis 98 ya. Kita akan lanjutkan dialog setelah jeda berikut ini. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama Mas Fernando Duling akan saya lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Penerjunan di Tidore ini tentu ada nanti dari jam. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam, live di Garuda TV. Tentang ada aksi Kamisan yang setiap Kamis diselenggarakan di depan istana. Nah itu adalah tentu mereka adalah para korban-korban dari 98 dan pelanggaran-pelanggaran HAM lain.
Nah, buat mereka karena perjuangan mereka gitu ya masih dianggap gitu ya mereka tetap fight untuk misalnya mereka tetap berkeyakinan bahwa Prabowo adalah salah satu pelanggar HAM misalnya. Nah, buat Mas Nando yang juga tadinya adalah aktivis 98 lalu sekarang memilih pro kepada Prabowo, Mas Nando mungkin dianggap berkhianat oleh mereka ya? Seperti apa Mas? Sampaikan Mas. Baik, bicara tentang keaktivisan, Ya. karena aktivis itu kan tidak hanya label di 98. Ada regenerasi senior-senior sebelumnya, baik mulai dari perjalanan peristiwa politik Baik. 66, 74, plus sampai kepada 90 dan 80 dan 90. Baik. Artinya saya yakin kawan-kawan saya yang bersama-sama di 98 tahu betul jejak rekam saya. Baik. Itu pertama. Apakah saya dinyatakan sebagai berkhianat ketika saya menyampaikan ini? Baik. Jawabannya adalah jauh sebelumnya saya sudah bersama dengan Pak Prabowo. Baik di pemilu 2014, 2019, dan hari ini. 3 kali ya. Artinya saya bukan baru ini. Baru ini, ya. Bukan baru ini. Nah, dalam rangkaian itu saya juga mau menegaskan saya bukan mantan aktivis 98. Masih. Kalau mantan itu berarti sudah Sudah selesai. nggak aktif. Jadi gitu. Baik. Saya menegaskan saya 98 adalah aktivis 98. ya, dan semua kawan-kawan tahu betul apa itu 2019 dan apa itu 2020. Artinya Mas Nando mau bilang kalau sudah pro ke Prabowo bukan berarti mantan aktivis 98 kan? Oh iya dong. Oke, lanjutkan Iya. Mas. Siap. Nah, yang saya sayangkan adalah dan yang saya prihatinkan adalah kembali aksi Kamisan. Saya tahu betul setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bukan saya mengkritik aksi Kamisannya. Ini yang saya mau garis bawahi. Bukan saya mengkritik aksi Kamisannya, tetapi sangat-sangat tidak bermoral Baik. yang memanfaatkan aksi Kamisan yang saya lihat terakhir dan itu terjadi mobilisasi dan saya kenal semua kok. Baik. Saya tahu semua kok. 5 tahun yang lalu mereka di mana? Dan lebih garis bawah saya lagi nih. Baik. Di mana mereka ketika 5 mahasiswa meninggal di tahun 2019? Mereka itu menjadi orang-orang yang ikut menjadi aksi itu besar, ya. Mereka melecehkan mahasiswa kok. Saya tahu itu. Jadi itu. Dan tiba-tiba mereka hari ini menggunakan aksi Kamisan dengan jumlah massa yang besar, memobilisasi massa yang besar. Jadi seperti itu. Dan Baik. ujung-ujungnya lagi-lagi saya mau bilang, kenapa sih harus membangun konfrontasi akar rumput? Rakyat itu sudah paham, rakyat itu sudah tahu bahwa ini sudah tidak lagi menjadi bahan yang laku ya untuk melakukan aktivitas tersebut gitu, untuk memburukan. Dan bukankah ini juga jelek di mata internasional? Baik. Kan internasional juga tahu sih. Jadi Baik. seperti itu loh. Terlepas apapun itu, kita tidak menegasikan bahwa memang perjalanan sejarah telah ada itu dan juga telah ditegaskan berulang-ulang kali bahwa itu tidak tepat dituduhkan kepada Pak Prabowo. Baik. Karena mungkin seperti ini Mas Nando. Kenapa isu HAM ini, pelanggaran HAM ini akan terus diangkat sampai Pak Prabowo sampai kapanpun ya. Dan ya artinya mungkin bagi sebagian masyarakat, apalagi sekarang ini ada 52% pemilih muda yang ya memang artinya dia tidak mengikuti sejarah sejak 98. Kenapa akhirnya perlu di-remind Mas oleh mereka? Karena mereka membutuhkan tadi suara-suara baru, pemilih-pemilih pemula yang tahun ini baru akan mencoblos. Kenapa kemudian cerita tersebut harus diingat terus Mas? Itu mungkin apakah seperti itu Mas? Nah, saya yakin kok generasi kita yang disebut sebagai Gen Z Ya. dan sebelumnya milenial ya, dia sudah paham betul rangkaian cerita itu karena mereka hari ini sedang berpikir tentang harapan masa depan, tentang apa yang akan ditangkap kalaupun menangkap program-program Pak Prabowo adalah transformasi, yaitu adalah lompatan menjadi negara maju. Baik. Artinya yang saya mau garis bawahi kembali adalah bahwa kenapa banyak anak-anak muda di situ. Betul. Come on, saya tahu bahwa sebentar lagi akan ada penerima mahasiswa baru dan selalu gaya-gaya itu digunakan. Sudahlah, saya tidak mau membongkar itu semua, tapi tolong sekali lagi adik-adik mahasiswa alma maternya itu ada di dalam kampus,
adik-adik mahasiswa alma maternya itu ada di masyarakat desa secara sosial dan secara budaya, dan adik-adik mahasiswa ketika harus beradaptasi di dalam sikap politik karena dia punya hak politik, Baik. maka pastikan mereka di dalam tridharma perguruan tinggi. Baik. Bukan kayak mobilisasi. Bingung kita nih, dosen-dosen, dekan-dekan aktivitas kok mau jadi demo. Kalau mau demo aja. Jadi gitu. Baik. Jangan lupa tentang tridharmanya. Itu aja. Baik. Siap. Ya karena sekarang sepertinya ya kampus sedang berrame-rame nih, sepertinya kompak gitu ya. Bicara terkait tadi soal tadi demokrasi tadi kan. Nah, makanya Mas Nando kemudian tadi saya penting menyampaikan kepada generasi muda bahwa tadi mereka kan tidak mau dicap memilih yang tadi dianggap pelanggar HAM. Nah, sampaikan kepada anak muda bahwa hal tersebut sudah tidak menjadi isu lagi gitu. Silakan Mas. Siap. Baik, saya Bungas T. Fernando Duling. Dalam perjalanan saya juga sebagai Kamera sini Mas. 98, aktivis 98, untuk kepada adik-adik saya, terutama hari ini, yang kemungkinan besar akan dimobilisasi dan termobilisasi dalam cerita-cerita pelanggaran HAM yang ada, ya, maka pertama siapkan dan pastikan bacaan kalian. Itu tidak susah mencarinya tentang penjelasan-penjelasan itu. Dan terus kedua, saya coba mau mengingatkan adalah pastikan alma mater kalian adalah untuk, bukan politik balas dendam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan bahwa kalian menjalankan tridharma perguruan tinggi karena kalian memiliki sentuhan-sentuhan untuk mempengaruhi kebijakan melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui proses undang-undang, karena kalian dapat menyentuh yang namanya naskah akademik. Mungkin itu yang saya bisa pesankan kepada generasi Gen Z dan milenial. Betul, kalian tidak boleh melupakan sejarah, tapi jangan sampai kalian tersesat oleh sejarah. Ya, baik. Statementnya cukup tegas ya kepada anak-anak muda ya. Mas Bungas Fernando Duling, PIC 3P dari TKN Golf. Terima kasih sudah bergabung di laporan pemilu Garuda TV. Sukses buat perjuangannya. Siap. Untuk 02. Makasih, Mbak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog, maksud kami akan lanjutkan laporan pemilu setelah jeda. Tetaplah di laporan pemilu. Halo Indonesia, kini Garuda TV dapat disaksikan melalui saluran digital terestrial. Segera scan ulang UHF sesuai kotamu untuk menemukan Garuda TV di 11 kota Nielsen berikut. Jabodetabek di 31 UHF. Sampurasun Bandung di 35 UHF. PK Barenda Semarang di 36 UHF. Sugeng Rawu Yogyakarta di 29 UHF. Sugeng Rawu Solo di 29 UHF. Halo area-area Surabaya di 38 UHF. Om Swastiastu Denpasar di 30 UHF. Terima kasih Anda masih bersama Laporan Pemilu. Koordinator Fanta Bidang Disabilitas Roman Donald Kodarul Akbar mengatakan Prabowo Gibran siap memberikan kesetaraan pada kaum disabilitas. Beberapa komunitas tuli yang tergabung dalam Aliansi Disabilitas Nusantara mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. TKN Fanta menyatakan siap menyerap aspirasi disabilitas tentang kesetaraan hak dan akses. Contoh perhatian Prabowo Gibran untuk kaum disabilitas adalah menghadirkan juru bahasa isyarat. Harapan dari teman-teman tadi sih yang disampaikan itu
harapan tadi yang disampaikan oleh teman-teman tuli, teman-teman disabilitas lain itu adalah sebenarnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa memperhatikan teman-teman disabilitas. Mereka ingin setara intinya, pengen sama dari SIM, dari aksesabilitas. Contohnya ini ada juru bahasa isyarat kita menghadirkan langsung juru bahasa isyarat. Itulah salah satu bentuk bahwa Bapak Prabowo ini bukan hanya berbicara, tapi Bapak Prabowo ini langsung melakukan suatu aksi. Salah satu adalah menghadirkan juru bahasa isyarat di sini. Dan inilah yang mereka butuhkan sebenarnya. Selain itu, para disabilitas khususnya tunarungu ingin diberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan program paslon nomor urut 2 yang disampaikan Gibran dalam debat calon wakil presiden lalu, yaitu membangun 19 juta lapangan kerja baru dengan cara hilirisasi. Demikian laporan dari Paulus Sebastian Iskandar, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi akhirnya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan laporan pemilu di Garuda TV yang menghadirkan fakta seputar Pilpres dan Pileg sebagai acuan Anda agar tidak salah memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat untuk 5 tahun ke depan. Ingat, jangan golput dan mari meriahkan pesta demokrasi dengan gembira. Saya Lehusin dan sahabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.